Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zura Rusni dengan NIM 1052020072 dan anggota kelompok saya yang bernama Anissa Putri dengan NIM 1052020067. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Lingkungan Fisik Wilayah Nusantara dan Hubungan dengan Manusia. A. Lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungan dengan manusia. Aspek wilayah Nusantara sangat besar pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan nasional atau bidang politik. Misalnya, perjuangan provinsi kepulauan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, penataan ruang wilayah laut pesisir DAS terpadu, pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan sebagainya. Anda tentu sudah mengenal pola kehidupan masyarakat, lalu lahan basah atau padi sawah, masyarakat bahari atau maritim, masyarakat wilayah pesisir, masyarakat lahan kering, dan sebagainya. Selain itu, Anda akan mengenal keanekaragaman sumber daya alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan aspek fisik wilayah perlu dipelajari dalam kajian IPS. Dalam aspek wilayah diuraikan topologi, geologi, geomorfologi, pedologi, klimatologi, hidrologi, geografi, dan oseanografi. Indonesia. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi tektonik, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kemudian intrusi air laut di beberapa kota, dan sebagainya yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. B. Aspek fisik wilayah. Yang pertama, topologi. Aspek topologi meliputi letak, luas, batas, dan bentuk fisik wilayah. Di aspek ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan sistem pertahanan dan keamanan. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi busurnya, wilayah Indonesia berada di belahan timur, sedangkan berdasarkan posisi lintangnya, sebagian besarnya berada di belahan bumi selatan. B. Geologi. Dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam, namun kepulauan Indonesia seperti terbentuknya sekarang baru terwujud kurang lebih 500 juta tahun yang lalu, setelah zaman es sekarang. Pada waktu itu, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan masih menjadi satu dengan Asia, dan Pulau Papua menjadi satu dengan daratan Australia. Setelah zaman es itu berakhir, es meleleh secara banyak di kedua kutub bumi. Permukaan air laut di seluruh dunia naik kurang lebih 60 meter. Yang ketiga, geomorfologi. Kajian mengenai bentuk lahan atau landform, pembentuk muka bumi baik di atas maupun di bawah paras laut, dan difokuskan pada genesis dan perkembangannya pada masa akan datang serta konteksnya dengan lingkungan, dinamakan geomorfologi. Yang keempat, pedologi dan edapologi. Kajian mengenai proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan dinamakan pedologi. Apabila tanah dipelajari dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman disebut edapologi. Tanah merupakan tumbuh alam
Tanah merupakan tubuh alam sebagai materi dan sebagai faktor produksi. Sebagai tubuh alam, tanah dibentuk oleh proses-proses dan faktor-faktor pembentuk tertentu. Yang kelima, hidrologi. Hidrologi mempelajari seluk-beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat alami dan sifat kimiawinya, serta reaksinya terhadap kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keenam, oseanografi. Oseanografi memfokuskan diri dalam kajian aspek geologi, fisika, kimia, dan biologi kelautan. Paparan Sunda merupakan paparan benua dengan luas 1,8 juta kilometer kuadrat, paparan terluas di dunia. C. Aspek wilayah. Yang pertama, kependudukan, persebaran dan kepadatan penduduk secara parsial tidak merata dan tidak sama. Konsentrasi penduduk hingga saat ini masih di Pulau Jawa. Hal ini terkait dengan aspek wilayah, ekonomi, dan politik. Kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2000 adalah 904 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap lingkungan sosial, misalnya akan menimbulkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, terjadinya kerawanan sosial, lunturnya nilai-nilai sosial, munculnya masalah-masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, dan rasa aman. B. Aktivitas ekonomi. Sebagian besar penduduk Indonesia, 54% pada tahun 2005 berdiam di daerah pedesaan dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. C. Aktivitas sosial. Dalam aktivitas sosial manusia, Indonesia selalu mengakomodasi peranata-peranata sosial dan lembaga-lembaga sosial. Organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan disebut peranata sosial, yang meliputi peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ilmiah manusia, kebutuhan keagamaan, kebutuhan untuk mengatur kehidupan bernegara. D. Aktivitas budaya. Manusia Indonesia mempunyai referensi yang dibanggakan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia yang memberikan kebanggaan kepada semua warga negara Indonesia. Sebagai objek referensi diidentifikasikan diri. Kebudayaan nasional adalah totalitas nilai-nilai, gagasan, dan perilaku manusia Indonesia serta hasil fisiknya, baik yang tradisional maupun ciptaan masa kini, yang semuanya terintegrasi secara selaras dan bermakna dan dalam nasional Indonesia yang dinamis. Kemudian yang terakhir, aktivitas politik dan pertahanan keamanan. Penataan kehidupan politik dalam negeri diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri ditujukan dalam pengembangan etika dan moral budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsi suprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif. Definisi kemajemukan masyarakat. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya Netherlands, India.
A Study of Plural Economy tahun 1967 yang isinya menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakat yang unik karena beraneka ragam dalam berbagai hal. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa diri utama masyarakatnya adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan bergabung dalam suatu satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang bernama Anissa Putri. Presentasi dari Fathia Az-Zuhra Rusni. F. Ciri-ciri masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Van de Berg, yang pertama yaitu segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Yang keempat, integrasi sosial atas paksaan. Dan yang kelima, dominasi suatu kelompok atas kelompok yang lain. G. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kemajemukan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar sumber inspirasi, motivasi, dan tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang ada. Yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Yang kedua, kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atas karakteristik, warna kulit, dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Yang ketiga, kemajemukan etnis atau suku bangsa. Menurut Narral, mendefinisikan etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, secara biologis mampu berkembang baik dan bertahan. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Yang ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Dan yang keempat, menentukan kelompok yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok yang lain. Tampak bahwa etnis berbeda dari ras jika pengertian ras lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik dan dapat dibedakan dari kelompok yang lain. Tampak bahwa etnis berbeda dari ras jika pengertian ras lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seorang individu, maka pengertian etnis didasarkan kepada adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat tersebut. Yang keempat, pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa, ras, dan agama dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Sedangkan pengaruh negatifnya antara lain yang pertama, primordial, yaitu karena adanya sikap
primordial kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu tetap bertahan sampai kini. Yang kedua, stereotip etnik, yaitu interaksi sosial dalam masyarakat majemuk sering diwarnai dengan stereotip etnik yang pandangan atau image umum suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lain. Cara pandang stereotip diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua anggota kelompok etnis yang distereotipkan tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Yang ketiga, potensi konflik. Ciri utama masyarakat majemuk menurut Furnival 1940 adalah kehidupan masyarakat berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka, serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu. Jadi kesimpulannya, istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya Netherlands, India, yaitu A Study of Plural Economy pada tahun 1967 untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan anggota kelompok etnis yang distereotipkan tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Yang ketiga, potensi konflik. Ciri utama masyarakat majemuk menurut Furnival 1940 adalah kehidupan masyarakat berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka, serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu. Jadi kesimpulannya, istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya Netherlands, India, yaitu A Study of Plural Economy pada tahun 1967 untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik karena beraneka-ragaman dalam berbagai hal. Adapun faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia. Dan yang ketiga, iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Adapun pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan agama, ras, dan suku bangsa dapat dibagi atas pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujudlah integrasi bangsa. Sedangkan pada pengaruh negatif munculnya sikap primordial, yaitu primordialisme yang berlebihan yang mewarnai interaksi sosial sehingga munculnya disintegrasi dan konflik sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.